Pamireng Sultan Budaya ngaturaken sugeng dalu, wilujeng dalu dumateng panjenengan sami. Oke, ngaturaken kenging panuwun bilih ngantos wekdal punika panjenengan ugi tasih sedaya tuhu manunggal nyawiji sesarengan kalian RRI Malang. Boten katalumpen dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang sampun pono ing pamawas serta ing pitutur ingkang saged kawula pundi dawuhipun ki ngaturaken kenging panuwun katang pamireng saudara pendengar dimanapun Anda berada, juga pemirsa, malam ini kembali hadir apresiasi masyarakat sosial peduli budaya. Dan malam ini spesial menghadirkan narasumber yang kompeten dan tentunya pelaku juga pemerhati budaya. Baik, narasumber yang pertama adalah beliau Majen TNI Purnawirawan DRS Hendarji Suparji, SH Ketum atau Ketua KSBN atau Komite Seni Nusantara yang juga baru ulang tahun ini ya. Dan narasumber yang kedua Bapak Agung Prasojo dari Unitri Kota Malang. Baik pendengar dan pemirsa, pendengar saluran budaya RRI Malang 105,3 MHz, juga AM 891 kHz, juga channel YouTube saluran budaya. Akan Pak diperkenalkan narasumber yang akan menemani kita untuk membahas ya. Tadi topiknya malam ini luar biasa, menjaga budaya leluhur Indonesia sebagai bagian pembangunan moralitas bangsa. Bisa nanti Anda ikuti bersama. Baik, pemirsa dan pendengar, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Hendarji. Karyati. Iya, selamat malam Dan. Gimana kabar Dan? Sehat Dan? Pak Den, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat terus. Alhamdulillah. Nah ini sehat. doa dari Arema nih supaya Bapak Hendarji selalu sehat nih. Baik Bapak Hendarji, ini adalah Ketua KSBN Komite Seni Nusantara. Budaya. Iya, Seni Budaya Nusantara, betul. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun hari jadinya yang keempat ini ya Bapak Hendarji. Iya. Pak Dekaryati. Semoga ke depan akan lebih dekat di hati para pelaku seni gitu ya. Amin. Iya. Baik, malam ini juga ditemani narasumber kedua, Dr. Agung Prasojo, MAP dari Unitri Malang. Selamat malam Bapak Agung. Halo Bapak Agung. Selamat malam, Sugeng dalu. hormat saya kepada Bapak Dalu, tapi ini juga Bapak Hendarji Suparji. Selamat kami di Malang sangat sepakat dan sangat Berbangga ya? apresiatif Iya. kehadiran Ketua Umum Komite Seni dan Budaya Nusantara. Terima kasih Bapak, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk Amin. Nah, baik untuk Anda pendengar, Anda juga bisa mendengarkan melalui 105,3 MHz, juga AM 891, juga RRI Plego. Ini yang bisa didengarkan seluruh dunia. Jadi dimanapun Anda juga bisa stay tune di acara apresiasi budaya. Dan malam ini juga luar biasa, ini narasumbernya. Dan tentunya semoga nanti kita mendapatkan motivasi dan pencerahan terkait budaya. Nah, malam ini topiknya adalah luar biasa, menjaga budaya leluhur Indonesia sebagai bagian pembangunan moralitas bangsa. Bisa disampaikan prolognya terlebih dahulu 2 menit. Monggo Bapak Hendarji. Ya, terima kasih Mas Pak Dekaryati.
kita ini kan 350 tahun dijajah Belanda. Iya. Oleh karena itu kebudayaan kita selama 350 tahun itu kan dibuat orang Belanda. Iya. Kita bangun budaya itu kan setelah kita merdeka. Padahal sebenarnya kita ini punya budaya adiluhung. Karena kerajaan Majapahit 700 tahun lalu pun menjadi sebuah kerajaan yang terkuat di Asia Tenggara ini. Iya. Terkuat di Asia Tenggara ini. Sehingga memang kita punya karakter identitas yang sangat kuat. Iya. Kemudian pemerintah sendiri berjuang melahirkan undang-undang itu sejak tahun 82. Iya. Selama 35 tahun sehingga baru berhasil di tahun 2017. Nah, dilihat dari perjalanan panjang membangun budaya ini, maka sudah sepantasnya masyarakat bersama pemerintah itu mau membangun sesuai dengan undang-undang untuk membangun kebudayaan, membangun identitas. Identitas kita apa? Identitas kita adalah Pancasila. Pancasila itu kan tidak cukup hanya diceramahkan, didoktrinkan, tetapi harus diimplementasikan. Implementasi Pancasila yang terbaik adalah lewat budaya ini. Seperti misalnya sekarang, film-film untuk anak-anak itu kan 99% kan film-film asing. Betul. Itu saya kalau muter film animasi itu selalu ceritanya cerita asing. Iya. Kalau tiap hari itu yang ditonton, maka karakternya ini kan terpengaruh karena sejak kecil sudah dicekoi untuk nonton-nonton itu. Iya. Sedangkan tontonan film-film dalam negeri sesuai dengan karakter identitas kita ini kan masih sangat terbatas. Oleh karena itu tontonan pertunjukan, tontonan dan sebagainya itu kan harus bisa menjadi tontonan dan tuntunan. Iya. Ya, dan juga menjadi tuntunan petunjuk bagi warga masyarakat, terutama mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Oleh karena itu KSBN tahun depan akan mencoba membangun karakter itu lewat film-film animasi cerita anak-anak. Kita mulai dari cerita anak-anak agar anak-anak itu ketika dewasa nanti kepribadiannya jujur, sabar, berbudi luhur, tahu tata krama itu sudah terbentuk lewat film-film ini. Iya. Tetapi kalau kejujuran, kesabaran, budi luhur itu tidak pernah ditanamkan dari kecil lewat film-film pertunjukan yang menjadi tontonan dan tuntunan, lama-lama radikalisme itu akan muncul lahir di lingkungan kita itu karena kita sendiri salah di dalam menyikapi budaya ini. Oleh karena itu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 2017, saya mengajak seluruhnya baik masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama membangun negeri ini lewat budaya. Karena budaya itu akan menjadi jantungnya kehidupan. Budaya itu adalah identitas bangsa. Karakter identitas itu harus dibangun dari nilai-nilai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Ini yang harus kita waspadai. Sehingga di dalam peringatan ulang tahun yang keempat kemarin kita mengangkat nilai-nilai kearifan lokal itu lewat kompetisi dongeng guru-guru Palu. Nah, itulah kira-kira Pak D. Karyadi. Saya senang sekali, terima kasih sudah diundang oleh Pak D untuk wawancara malam hari ini. Terima kasih Pak D. Nah, baik, tadi sudah disampaikan ini gambarannya ya, menjaga budaya luhur. Nah, dari segi pandangan akademis ini, prolognya dari menjaga budaya luhur Indonesia sebagai bagian membangun moralitas bangsa. Monggo ini Bapak Agung. Bapak Agung? Nah, rupanya masih. Terima kasih karena saya mulai. Ya, betul ya. Saya mulai. Jadi membangun bangsa yang besar ini beraneka ragam budaya yang ada di Indonesia ini bukan sebuah kelemahan, tapi ini adalah sebuah kekuatan yang dibutuhkan sekarang seiring dengan perjalanan zaman ini adalah bagaimana kita mewujudkan kecintaan budaya Indonesia, kecintaan seni Indonesia itu dalam tindakan. Uang dan gerak
kita untuk mengembangkan itu semakin hari terasa semakin sempit. Tidak demikian sebenarnya. Sebenarnya tidak demikian. Tergantung apa yang dikatakan Bapak Instansi Sandi tadi, juga sejak dulu kita sudah mempunyai fisik generasi yang memang tahu tentang budaya luhur bangsa Indonesia ini. Nah tentunya uang itu akan sangat terbuka. Beda ceritanya ketika generasi itu sudah kecil sudah yang diasuh, yang dilihat, yang dirasakan sudah bukan budaya Indonesia, seolah kita kehabisan uang. Nah intinya tidak bisa pengembangan budaya seni Indonesia ini akan utuh bergerak tanpa adanya kerjasama oleh semua yang cinta NKRI. Tentunya kita awali dari diri kita sendiri. Memang Bapak NKRI tadi, saya sebagai institusi di Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi, setiap tahun dari berbagai provinsi mahasiswa kami, saya berikan media yang namanya Parade Budaya Nusantara. Setiap tahun pada peringatan Hari Pendidikan. Dan di situ selalu kita ingatkan bagaimana pendidikan itu diciptakan oleh seluruhnya Jajar Dewantara dengan nama Taman Siswa. Taman itu artinya adalah tempat untuk mengembangkan seni bakat minat. Taman itu tempat bermainnya. Taman Siswa. Nah ini di lembaga kami setiap tahun kita adakan para peserta, bahkan kita pernah melaksanakan daerah. Baik. Nah, ini kembali ke tindakan seperti itu sebenarnya ketika saja dengan ya. Baik Pak Agung, terima kasih. Jadi budaya luhur harus dilakukan dalam tindakan, tidak bisa. Baik Pak Agung, terima kasih. Kembali ke Bopo Hendarji. Nah, ada dasar kultural bangsa ini membutuhkan SDM yang pintar, jenius, kualitas, dan tentunya berbudaya. Nah, konsep ke depan, planning ke depan dari Komite Seni Budaya Nusantara ini apa kira-kira ke depannya? Monggo, Bopo Hendarji. Konsep kedepannya kami akan menghidupkan film-film anak-anak. Iya. Karena kalau kita hanya cerita saja tanpa tontonan dan tuntunan yang menarik, Iya. sulit mereka untuk bisa masuk dalam pemikiran maupun tindakan. Tetapi lewat film itu akan menjadi tontonan dan tuntunan yang menarik. Iya. Nah, tuntunan itu harus masuk pada nilai-nilai. Gitu. Tadi Mas Agung juga menyinggung soal nilai-nilai. Saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan Mas Agung tadi. Sehingga ketika budaya itu diimplementasikan, maka jangan sampai kita meninggalkan nilai-nilai luhur itu. Nilai-nilai itu kan ada dua, nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik itu uang itu juga nilai, gitu ya. Tapi itu nilai ekstrinsik. Tadi Mas Agung sudah menyinggung bahwa terjadi pergeseran lebih mengutamakan banyak nilai material. Padahal budaya tidak hanya itu. Budaya juga nilai-nilai luhur, nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai kearifan, nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu dua nilai itu memang penting. Ya. Sehingga konsep ke depan adalah bagaimana mengenal budaya itu mulai dari sejak anak-anak. Sejak usia dini. Sejak usia dini yang tidak boleh meninggalkan nilai-nilai seperti yang dikatakan Mas Agung tadi. Nilai-nilai luhur bangsa. Nilai luhur bangsa itu ada kejujuran, budi luhur. Sekarang ini kan sudah banyak sekali orang meninggalkan nilai-nilai kejujuran itu. Betul sekali. Contohnya banyak yang ditangkap KPK itu sebenarnya kan orang-orang pintar, tapi dia kehilangan orientasi kepribadiannya, kehilangan nilai-nilai kejujurannya, nilai-nilai kejujurannya telah hilang. Kalau ini dihidupkan sejak dari kecil, maka
kejujurannya itu akan terpatri ketika mereka sudah dewasa. Nah, itulah pentingnya ketika kita membuat film itu tidak hanya sekedar menjadi tontonan yang menarik, tetapi juga bisa memberikan tuntunan yang memberikan panduan bagi karakternya, identitasnya, akhlaknya, agar ke depan dia menjadi manusia yang berhak, yang mulia, berbudi luhur. Kira-kira itu Mas Kajati. Terima kasih. Nah, kira merasakan itu. Nah, betul apa matur dari Bapak Intarji tadi. Kalau orang pinter di Indonesia ini jumlahnya tidak kehitung, tapi orang yang benar dan jujur ini yang semakin menipis gitu ya. Nah, iya, kita kehilangan keteladanan sekarang. Iya, betul. Nah, kita kehilangan keteladanan. Nah, sebetulnya kalau konsep dari KSBN ini menyiapkan untuk generasi penerus, ini yang dikedepankan usia dini atau remaja atau dewasa tapi pemantapan. Monggo, Bapak Intarji. Usia dini. Usia dini. Ketika kita masuk pada usia dini, kita juga tidak bisa melepaskan orang-orang dewasa. Iya. Yang membuat film kan orang dewasa, bukan anak usia dini. Tetapi bagaimana orang dewasa tadi bisa mengimplementasikan pemikiran-pemikiran yang bisa ditangkap oleh usia dini, sehingga memang harus integrated, komprehensif integral. Jadi dikerjakan oleh orang dewasa, tetapi dia bisa menyelami anak-anak usia dini. Pembinaan itu lewat usia dini, tapi yang bina kan tidak mungkin anak usia dini dibina oleh anak usia dini. Kan Betul. Jadi yang dikedepankan adalah membina usia dini gitu nggih, Bapak Haji. Iya. Nah, ini kita berbicara di pandemi COVID-19 ini. Nah, banyak seniman yang prihatin ya, biasanya mendapatkan income yang luar biasa, tapi sekarang ini ya ada bahasa umum yang mengatakan logika dan logistik ya. Kalau logistiknya terpenuhi, maka logika pikiran beliau-beliau ini akan berjalan, diikuti oleh kegiatan-kegiatan kesenian budaya juga berjalan. Lah, untuk meningkatkan capital inflow dari pendapatan dari para pelaku seni dan budaya ini, nah konsep apa kira-kira yang bisa atau strategi apa yang kira-kira bisa disampaikan ke pihak-pihak yang mengambil kebijakan supaya terlindungi begitu. Kira-kira ada konsep yang bagus ini yang perlu disampaikan dari Bapak Intarji. Monggo. Ekonomi di negara kita ini hakikatnya kan ekonomi kerakyatan. Ekonomi Pancasila itu ekonomi kerakyatan. Artinya ekonomi yang melibatkan masyarakat secara luas untuk mengurangi kesenjangan. Jumlah penduduk yang sangat besar itu sebanyak 270 juta itu harus kesenjangan itu harus semakin mengecil. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita menghidupkan budaya. Kalau kita menghidupkan budaya, maka ekonomi kerakyatan itu akan bergerak. Di era pandemi sekarang ini, sebenarnya ideal sekali kalau budaya itu terus disuarakan. Kemarin buktinya saya menyelenggarakan kompetisi dongeng guru-guru Pak. Itu peminatnya banyak sekali. Dalam 3 hari sampai 1054 subscribe-nya untuk mendongeng ini. Dan banyak sekali peminat. Dalam kondisi seperti ini, maka ekonomi akan ikut bergerak. Kesejahteraan para pelaku-pelaku itu akan ikut bergerak. Hanya masalahnya sekarang kan tidak semua orang menguasai teknologi ini. Nah, penguasaan teknologi ini tentunya yang juga memang harus dikuasai oleh para pelaku seni budaya. Jadi saran saya adalah hidupkanlah budaya, karena budaya itu menjadi identitas, menjadi sokok guru ekonomi juga. Betul. Bagi masyarakat secara luas. Kalau budaya itu dihidupkan, maka ekonomi kerakyatan otomatis akan hidup. Nah, saya belum melihat bahwa budaya itu digerakkan. Budaya digerakkan pada skala makro maupun mikro. Saya menyarankan sekiranya pemerintah pusat
bisa menggerakkan budaya ini. Nah, mungkin kendalanya adalah setelah Undang-Undang Nomor 5 2017 ini kan 2 tahun setelah itu pemerintah itu harus mengeluarkan peraturan pemerintah tentang rencana induk pemajuan kebudayaan. Nah, ini sudah 4 tahun belum keluar-keluar. Harapan kami segeralah undang PP itu dikeluarkan, sehingga ini akan menjadi panduan bagi seluruh stakeholder kebudayaan untuk menghidupkan kebudayaan. Kalau budaya itu hidup, ekonomi kerakyatan akan hidup. Wong cilik itu akan ikut hidup, bergerak. Ekonomi wong cilik itu akan bergerak. Kalau budaya nggak dihidup kan sulit menggerakkan ekonomi kerakyatan ini. Itulah kira-kira Mas Karabi. Terima kasih. Nah, sekarang ke Pak Ageng ini, Bapak Ageng ini. Kalau dari sudut pandang dari akademis ya pelaku pendidikan. Nah, strategi apa supaya seniman ini tidak dituntut untuk terus kreativitas, ayo terus giat, tapi dari segi capital inflow-nya tidak diperhatikan. Ya, seperti itu saja. Monggo ini Pak Ageng. Pak Ageng? Terima kasih. Jadi yang pertama dari pertama izinkan saya mengambil ketemu dulu bahwa nilai-nilai dalam konteks budaya Diluhuri Indonesia di luhur ini merupakan bagian yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Moralitas bangsa ini harus bisa terpantau dengan baik, bukan karena asupan-asupan dari manapun, tapi lebih utama adalah asupan ketika kekuatan jiwa dan raga ini menyatu dalam pendidikan karakter dari budaya Indonesia itu sendiri. Kita ketahui sudah banyak tokoh-tokoh baik di masa kerajaan, tokoh-tokoh sampai dengan di masa-masa pahlawan kebangkitan, pahlawan kemerdekaan. Ini jarang sekali tersampaikan cerita-cerita risalah-risalah itu pada pendidikan usia dini. Nah, yang dini saya nggak ngerti, apalagi yang remaja. Jadi survei memperlihatkan jangankan ada pasien Majapahit, ditanya dikasih gambar foto pahlawan saja, itu generasi kita sudah banyak yang tidak tahu. Akhirnya tahuannya dari pejuang kita juga tidak masuk dalam tingkat pembentukan karakternya. Oleh karena itu, saya sepakat pembentukan karakter yang berbudaya Indonesia mengingatkan pada anak-anak kita usia dini pada budaya Indonesia itu akan mengarahkan juga kepada mengetahui historia, mengetahui sejarah bangsa Indonesia. Kalau tidak mengetahui sejarahnya, pasti karena kelamaan Indonesia ini tidak diketahui atau tidak dicintai oleh rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya nggak ngerti tentang sejarah Indonesia. Yang kedua, melalui film mungkin itu salah satu medianya. Teramat penting lagi membangun budaya seni pada usia dini itu dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Ada domain, ada wilayah-wilayah bagaimana kita membangun budaya kepada generasi. Itu ada yang paling urgen, itu ada di keluarga kita. Bagaimana kita memberikan kebebasan anak-anak kita untuk berekspresi, berapresiasi sosial dengan lingkungannya. Tentunya melalui pendekatan budaya luhur. Kita tidak perlu menjanjikan kalau baik nanti kamu akan masuk surga, enggak. Tapi budaya luhur kita mengajarkan bahwa berbuat baik itu adalah kewajiban kita hidup bersama manusia. Nah, ini sudah jarang dipahami. Generasi Z sekarang memahaminya kalau saya berbuat begini menerima hasilnya. Nah, artinya masukan kalau saya berbuat baik berarti bayangannya sudah terbaik akan mendapatkan imbalan. Padahal itu berbuat baik itu adalah kewajiban. Yang kedua yang paling urgen selain lingkungan keluarga ini. Pembangunan dari budaya seni budaya
ini dibutuhkan guru. Nah, mungkin dari yang disampaikan oleh Pak B tadi, guru ini guru budaya banyak, tapi maksudnya bagaimana kan begitu? Iya betul. Nah, saya sampaikan bahwa konsep dalam mengembangkan budaya tidak bisa serta-merta kita mengesampingkan kebutuhan ekonomi. Ya, kita akui. Tapi betapa hebatnya kita itu sudah saling mensupport budaya. Setiap event budaya itu sudah dijual menjadi event wisata. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan budaya untuk bisa mendapatkan penghasilan karena sudah tertarik ke wisata. Yang kedua peluangnya, budaya kita menjadi kebanggaan di turnamental tingkat internasional. Jangan sampai pada masanya nanti menjadi pengaku dalam Indonesia itu sangat pintar dari luar negeri yang belajar di Indonesia. Betul. Nah, mari kita biarkan, mari kita jadikan budaya dipakai untuk menutup nilai-nilai tadi, jadikan budaya sebagai muatan pariwisata. Jadikan budaya kita, misalkan budaya kelajuan atau Indonesia, itu juga bisa mensupport keberadaan ekonomi dari pelaku budaya. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting menurut saya dalam hitungannya pembentukan karakter dalam atau mewujudkan budaya luhur, terutama dalam konsep Pancasila, yang kita butuhkan adalah tokoh masyarakat. Pemerintah sudah berbuat maksimal, tapi ingat, di dalam komunitas keberagaman bangsa Indonesia, kita mengenal budaya daerah, kita mengenal lokalisme, kita mengenal adat-adat di masing-masing kelompok masyarakat. Maka yang strategis adalah bagaimana pendekatan dengan tokoh masyarakat itu untuk ikut serta, mengkuyung, mengedepankan, mengutamakan bagaimana konsep untuk memberikan tauladan bahwa berbuat baik itu adalah sebuah kewajiban, kemudian berbuat luhur, tidak menolong itu juga adalah sebuah kewajiban, sehingga tidak terkesan terpaksa. Budaya ini sudah tidak, budaya gotong royong itu sudah dibelah, jadi seolah-olah yang namanya jaga keamanan malam itu cukup membayar satpam atau security selesai urusan keamanan. Tidak, justru sebenarnya di sini dibutuhkan adanya penggerak, yaitu tokoh masyarakat supaya penanganan terhadap makna bakti gotong royong itu adalah bagian sosial yang kita berinteraksi dengan seluruh masyarakat, akhirnya terbentuklah satu kesatuan sikap, satu kesatuan perilaku, saling menghormati, toleransi itu tercipta di situ. Jadi singkat kata, membangun moralitas bangsa melalui budaya itu ada unsur ini kita sendiri, yaitu orang tua kita sendiri, kemudian guru pada dunia pendidikan, dan tokoh masyarakat, karena kita melihat komunitas di negara kita ini masih banyak berpengaruhannya tokoh masyarakat terutama pepadat dan lain-lain. Mari semua lepaskan baju-baju perbedaannya, tapi yang kita pakai adalah baju budaya Indonesia. Sehingga semua tidak ada yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang merasa paling menonjol. Kita semua satu dalam budaya Nusantara. Terima kasih. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bapak Endarji bahwa sekarang kita kehilangan untuk teladan ini ya, tatanan, tutunan, tontonan. Nah, sekarang yang sering dipakai adalah yang dikedepankan adalah tontonan. Nah, sekarang tatanan, hal yang terkecil. Kalau dulu saya, ini juga mungkin Bapak Endarji juga Bapak Agung, kalau makan gitu berdiri, kita disuruh duduk. Nah, sekarang acara-acara yang ada di media ini malah makan dengan bicara gitu, berdiri. Nah, ini tatanan yang perlu dikedepankan atau moral. Nah, monggo ini Bapak Endarji.
Ya, dua-duanya dibutuhkan. Dibutuhkan ya. Dua-duanya dibutuhkan. Tapi apabila ada pertentangan, tentunya moral lebih diutamakan. Diutamakan nggih. Nggih. Moral lebih diutamakan. Nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai moral itu lebih diutamakan. Iya. Tetapi perlu juga ada tatanannya gitu ya. Ada Iya. tatanannya supaya orang ngerti bagaimana berbuat baik. Iya. Tadi kan Mas Agung juga sudah cerita soal berbuat baik itu adalah kewajiban. Betul. Sehingga ini juga perlu ada semacam tatanannya gitu ya. Ada tatanannya. Bahwa untuk berbuat baik itu nggak usah melihat untung rugi, apakah saya untung atau rugi, jangan gitu ya. Berbuatlah baik ya. Karena berbuat baik itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai manusia hamba Tuhan. Iya. Apapun dia harus berbuat baik. Jangan berbuat baik kalau saya dapat uang sekian gitu Imbalan ya. gitu ya. Ini kan akhirnya terjadi pergeseran nilai-nilai. Betul. Terjadi pergeseran nilai-nilai. Akhirnya kita hilang keteladanan. Iya. Tadi Mas Agung juga menyinggung soal sejarah. Saya sepakat sekali. Iya. Yang saya sedihkan sekarang kan di Kemendikbud itu Direktorat Sejarah itu kan ditiadakan. Iya, betul. Sejarah itu penting sekali. Bukan kita mau bernostalgia dengan masa lalu, tetapi sejarah adalah untuk menjadi kaca benggala untuk membangun masa depan yang lebih baik. 700 tahun lalu Majapahit merupakan negara kuat di Asia Tenggara ini. Iya. Di Asia itu hanya ada, di 700 tahun lalu itu hanya ada 2 kerajaan di Asia yang dikenal, Majapahit dan Mongol. Hanya 2 di Asia Tenggara, hanya Majapahit. Jadi dulu itu sebenarnya kita ini sudah punya tatanan yang juga bisa menjadi tuntunan, bagaimana suatu pemerintahan bisa menjadi besar itu tidak lepas dari akhlak, keteladanan. Keteladanan. Ini yang perlu terus dibangun. Kalau akhlak keteladanan itu akan bisa dibangun, maka kita akan menjadi negara besar, bukan hanya di Asia tapi juga di dunia ini. Tapi harus dimulai dari akhlak dulu. Akhlak dulu dibangun, terutama kejujurannya ini. Kejujurannya agar setelah nanti menjadi pejabat dia tidak ngambil uang negara. Repot sampai grogoti seperti itu. Itu kan tidak bisa menjadi teladan yang baik. Untuk menjadi teladan yang baik tidak bisa dicetak dalam waktu setahun 2 tahun. Itu harus ditanamkan sejak dari usia dini. Betul. Dari usia dini harus ditanamkan. Nah, itulah pentingnya pendidikan. Karena pendidikan itu kan berkelanjutan, bertingkat dan berlanjut. Mas Agung tadi juga menyinggung soal penting pendidikan. Saya sepakat sekali. Kebudayaan itu harus masuk pada dunia pendidikan. Sehingga karakter itu dibangun lewat dunia pendidikan dan juga lewat masyarakat itu sendiri. Dunia pendidikan sangat berperan besar untuk membangun karakter. Sehingga budaya memang harus dihidupkan sejak usia dini. Jangan kita berkiblat pada negara-negara luar. Berkiblatlah pada negara kita yang dulu-dulunya itu adalah negara kuat. Menjadi lemah itu kan karena dijajah. Nah, sekarang setelah kita merdeka, tentu kita harus terus bangkit membangun. Apalagi undang-undang kebudayaan sudah ada, sehingga panduannya sudah ada. Yang belum ada tinggal peraturan pemerintahnya tentang rencana induk pemajuan kebudayaan. Itu yang harus dikejar. Karena sebenarnya undang-undang memberikan target pada pemerintah 2 tahun. Ini sudah 4 tahun belum keluar. Sehingga pemerintah pun kalau perlu kapan-kapan diundang Mas Karyadi. Siap menanyakan hal ini agar kita bergerak bersama-sama. Jangan sampai masyarakat sudah berbuih-buih bicaranya, pemerintah hanya mendengarkan. Tapi mari kita harus bersama-sama membangun negeri ini. Saya kira itu Mas Karyadi. Terima kasih. Nah, tadi Pak Intarji juga sudah matur. Sekarang krisis tauladan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, sebetulnya yang harus menjadi tauladan ini siapa? Ini menjadi satu pertanyaan. Aku kiblat ke siapa gitu ya. Nah, monggo ini mungkin dari Bapak Agung ini yang lebih tahu karena juga pelaku seni, juga di pendidikan ya, pelaku pendidikan. Monggo Bapak Agung.
Halo, Bapak Agung. Nah, rupanya masih belum nyambung. Nah, oh ya ini. Saya dikirim ke arah ini atau penjelasan kan ya. 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 Halo, ya. Monggo, Bapak Agung. Ya. Ya. Baik. Saya memaparkan tentang ada ajaran bijak dari Ki Hajar Dewantara. Iya. Halo, ya. Lanjut Bapak Agung, Halo. monggo. Nggih. Ya. Terdengar suara jenengan. Izinkan Pak tadi saya Ya. menyampaikan bahwa aliran itu lahir dari aliran dari bagaimana kita mengajarkan buat kita sendiri. Iya. Tauladan kita di hadapan istri beda dengan tauladan kita di depan anak. Maka Iya. ketika jiwa itu lahir dari sanubari, tauladanan itu akan lahir di mana media yang jadi sedang berlangsung. Oleh karena itu tidak bisa dalam tataran tauladan itu atau apa kalau dosen itu pasti mempunyai tauladan yang baik, tergantung situasi, kondisi dan siapa yang dihadapi. Intinya kalau kita tarik kepada budaya luhur, ketika kita diproporsi sebagai sosok yang harus memberikan tauladan, saya bilang tauladan Indonesia. Iya. Kadang kita lupa, nama saya ini Agung Sukojo, nama saya Jawa. Mungkin saya tidak cocok ketika saya harus memberikan tauladan kepada masyarakat di adat lain. Iya. Oleh karena itu, ketauladanan itu lahir dari jiwa kita dengan situasi dan kondisinya, dan yang perlu ditegaskan, kita satukan pemikiran bahwa ketauladanan yang baik itu ya ketauladanan budaya Indonesia. Iya. Mohon maaf Bapak, kalau dulu saya sampaikan, belum tentu yang memakai identitas sebagai seorang ini, ternyata kita sering terdidik kostumnya. Itu juga sulit juga menyatakan tauladan, kan ya? Iya. Oleh karenanya banyak sisi yang mesti kita kaji. Intinya, mari kita sebagai sosok, kalau saya posisinya akademisi, tentunya suri tauladan itu saya terapkan kepada saya. Tapi suri tauladan yang bagaimana? Ya suri tauladan yang Indonesia. Betul. Bukan suri tauladan yang saya mentang-mentang supaya demokratis, saya harus mengingkari tentang musyawarah mufakat. Maka saya memberikan teladan kepada anak didik saya dengan metode radikalis. Nah ini sangat jauh dari budaya Indonesia. Yang maju membangun karso, membangun kerjasama. Itu dalam bentuk budaya Indonesia membangun kerjasama yang bagaimana? Yang membangun kerjasama yang berkelanjutan. Ya, kerjasama jelas yang bisa kerjasama ya dari oleh masyarakat. Betul. Jadi rumus membangun karsonya jelas. Jadi kita itu tidak menutup diri pada semua kehidupan manusia. Nah, tapi kita mempunyai batasan-batasan tertentu untuk bisa saling bekerja. Nah, kemudian Kebiri Handayani dalam makna keikut sertaannya mendukung. Itu mengalami krisis. Apa krisisnya? Kebiri Handayani kita di dalam masyarakat kita harus dikuatkan untuk percaya, untuk memberikan trust, untuk memberikan kepercayaan kepada siapapun pemimpinnya yang memang sudah disahkan atau sudah disetujui sebagai pemimpin. Kita itu kalau punya pemimpin tapi nggak punya rasa percaya, itu artinya kita belum bisa kebiri Handayani. Soal dalam ajaran luhur bangsa Indonesia, ketika RT saja, kita memilih Pak RT, maka kita patuhi. Ketika pemerintah itu kita kumpul untuk, kan kita patuhi. Maka kita nggak percaya, Pak RT yang itu senang karena agamanya ini. Kan bukan begitu.
Jadi Petruri Handayani kita itu mari kita wujudkan dengan jiwa kita percaya dengan apa yang sudah kita sepakati untuk memimpin kita. Karena sebagai makhluk sosial kita tidak mungkin lepas dengan komunitas sosial. Maka dalam kehidupan sosial itu Petruri Handayani kita yang sudah ditarik ke arah moralitas bangsa Indonesia ini, ya kita harus memberikan kepercayaan kepada siapapun yang memimpin di sekitaran kita. Mulai dari tingkat wilayah terkecil, kita didik anak kita untuk percaya dengan orang tuanya. Ternyata kalah dengan medsos. Kita ngajari, orang yang ngajari, ya bilang, aku sudah tahu begitu. Ini tantangan baru, yaitu media massa. Sampai tataran tingkat pemerintahan kita itu sering tidak mempercayai informasi yang benar, tapi kita justru tertarik dengan informasi lewat yang dipilih itu. Maka yang harus kita waspadai tantangannya Petruri Handayani itu adalah kita memberikan kepercayaan dan kita juga harus kita juga harus benar-benar melakukan prosedur kepercayaan itu dalam tindakan. Jangan ya, tapi di belakangnya nggak pernah ditulis gitu ya. Jadi kita bangun anak kita itu harus memberikan kepercayaan kepada orang tuanya bahwa apa yang disampaikan orang tua pasti untuk kebaikan anaknya. Kalau jiwa ini kita tutup terus, kita akan jadi manusia yang perfect pada pemimpin kita. Begitu tadi. Nah, ini bisa ditambahkan ini Bapak Irtaji. Nah, harapan dari masyarakat KSBN ini bisa menelurkan kader atau yang masyarakat berbudaya ya, yang tentunya mempunyai karakter yang bisa diteladani ini. Nah, seperti apa ini konsep dari KSBN sendiri? Monggo. Ya, kita nanti di dalam Rakernas tahun depan kita akan membahas tentang masalah ini. KSBN sendiri kan juga baru berdiri sejalan dengan keluarnya undang-undang, baru 4 tahun, ya. Sehingga memang sekarang ini yang memang sudah dilakukan itu adalah pendidikan di usia dini, ya. Terutama guru-guru PAUD. Nah, kemudian kalau tadi Mas Karati tanya keteladanan itu kira-kira siapa yang harus memberikan keteladanan? Ya seluruh pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Pemimpin yang terendah itu siapa? Pimpinan keluarga, kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga pun juga harus memberikan keteladanan. Orang tua itu memberikan keteladanan pada anak-anaknya. Ngarso semplodo di depan anak dia harus memberikan pelajaran yang contoh-contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karso di tengah-tengah anaknya dia harus bisa memotivasi bagi anak-anaknya. Petruri Handayani orang tua harus bisa memberikan dorongan agar anak-anaknya itu berbuat baik untuk masa depannya. Sehingga mulai dari kepala rumah tangga, RT, RW, lurah, camat, terus sampai ke presiden, seluruh pemimpin itu bisa memberikan keteladanan. Ujung tombak keteladanan adalah orang tua. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Bagaimana konsepnya keteladanan itu? Ini tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah, yang tidak bisa dijawab serta-merta. Tetapi perlu ada rencana, konsep jangka pendek, sedang maupun menengah yang tertuang di dalam rencana induk. Ada planning gitu ya? Ada planningnya. Rencana induk itu dibuat untuk 25 tahun ke depan. Nah, ini yang belum dikeluarkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini keluar sehingga menjadi panduan. Tidak setiap orang mengeluarkan pendapat. Repot nanti semua orang mengeluarkan pendapat. Tetapi pendapat-pendapat itu tidak lepas dari konteks rencana induk pemajuan kebudayaan yang integrated. Karena semuanya harus bergerak. Bergerak dalam satu koridor. Baik pemerintah, masyarakatnya bergerak dalam satu koridor. Sehingga tidak ribut sendiri. Kalau ribut sendiri, nanti hoak itu akan semakin
merajalela gitu ya. Semakin merajalela Iya. dan sulit diatasi. Betul. Sehingga harus ada tatanannya, gitu. Nggih. Ada alurnya, gitu. Ada alurnya, ada tata kromonya, gitu. Iya. Ada tata kromonya. Inilah yang KSBN tentu tidak bisa berbuat sendiri, karena banyak ketergantungannya, banyak variabel ketergantungannya untuk membangun identitas, membangun keteladanan itu. Tapi insya Allah tahun demi tahun akan semakin baik, dan tahun demi tahun bangsa dan negara kita akan semakin maju. Iya. Amin. Kita berdoa semoga kita akan semakin maju, dan semoga suatu saat Indonesia itu akan menjadi pusat peradaban dunia. Ya. Jadi budaya itu kan ada 10 unsur, di mana pendidikan menjadi ujung tombak di dalam pembangunan 10 unsur objek kebudayaan ini. Dengan memperbaiki pendidikan dan sebagainya, melibatkan stakeholder budaya, baik pemerintah maupun masyarakat, semoga kita akan menjadi negara yang maju nantinya dan bisa menjadi pusat peradaban dunia nantinya. Amin, amin, amin. Kita kompak, kita bergotong royong, kita kompak, punya tujuan yang sama, punya komitmen yang sama. Iya. Kalau itu akan tercapai. Baik, Bapak Indarji, juga Bapak Agung, sebetulnya kita ingin mengupas secara lebih mendetail lagi, ananging karena waktu juga yang harus membatasi kita. Sebelum acara ini dipungkasi, closing statement dari topik yang sudah kita bahas tadi bersama. Nah, ini Bapak Agung dulu, monggo topik closing statementnya, nanti gongnya adalah Bapak Indarji. Monggo Bapak Agung. Silakan Bapak Agung. Bapak Agung? Baik. Iya. Yang pertama, kami dari yang pertama sangat apresiatif sekali ya KSBN. Semoga nanti kami bisa halo. Iya, lanjut Bapak Agung. Iya. Saya sampaikan apresiasi. Halo. Iya, lanjut. Suaranya terdengar ini Bapak Agung. Iya. Iya. Halo. Lanjut. Oke. Halo. Bisa terdengar dengan jelas Bapak Agung. Monggo. Kami dari perguruan tinggi sangat berterima kasih. Tentunya kami ingin bersama KSBN dalam rangka mewujudkan ingin ikut serta bagaimana Indonesia akan menjadi pusat peradaban terbaik di dunia. Kami sepakat nanti di antara perguruan tinggi kami bisa memobilisasi untuk ikut serta. Kanci Kaliondo, bagaimana kita mengembangkan budaya Nusantara. Hingga nanti kita harus mengalir kepada rangkaian usia dini. Di antara calon-calon guru itu pilihannya ada di jurusan pendidikan, Bapak. Kami sekarang memang harus mulai dikembalikan dalam tataran budaya, mengenalkan budaya. Terutama sekali adalah sejarah. Banyak guru-guru itu malah juga nggak ngerti nanti sejarahnya. Lalu yang diajarkan karena bikin nanti apa? Terus juga teman saya adalah generasi kita yang menentukan masa depan Indonesia emas 2045. Tapi jangan sampai emas itu bukan emas asli Indonesia. Terima kasih, salam budaya. Salam budaya. Indonesia. Iya. Lanjut, monggo, ini closing statement dari Bapak Indarji, dan sekalian diperkenalkan ini KSBN untuk warga Jawa Timur. Monggo Bapak. Komite KSBN itu singkatan dari Komite Seni Budaya Nusantara, Yeah. yang jaringannya sekarang sudah
berada di 34 provinsi, Luar walaupun biasa. Iya. belum semua provinsi sudah terbentuk organisasinya. Iya. Belum terbentuk organisasinya. KSBN itu dilahirkan untuk ikut menerjemahkan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, di dalam memajukan kebudayaan, menerjemahkan undang-undang, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, tapi kami harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder budaya. Seperti yang dikatakan Mas Agung tadi, saya senang sekali. Mudah-mudahan ini suatu saat Bisa ketemu gitu ya. Bersama-sama gitu. Iya. Bisa bersama-sama membangun budaya Nusantara ini. Nah, budaya itu kan jantungnya kehidupan. Betul. Budaya itu juga menjadi identitas dan karakter bangsa. Oleh karena itu, kalau kita membangun budaya itu sama saja membangun masa depan dan peradaban. Iya. Kalau kita membangun budaya sama dengan kita itu membangun masa depan dan peradaban bangsa. Iya. Untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa tidak bisa lepas dari dunia pendidikan. Sehingga pendidikan menjadi ujung tombak di dalam membangun masa depan dan peradaban. Inilah closing statement saya yang kami akan terus fokus berkontribusi, KSBN akan terus berkontribusi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder budaya, terutama di dunia pendidikan, agar cita-cita luhur bangsa itu terwujud nantinya. Amin. Manusia Pancasila itu terwujud nantinya lewat Amin. pendidikan fisik dini. Kalau manusia Pancasila itu terwujud, kita akan bisa menjadi pusat peradaban dunia. Karena Pancasila itu nilai-nilainya sangat universal. Pancasila nilainya sangat universal. Iya. Pancasila itu juga bisa menjadi ideologi dunia. Pancasila juga bisa menjadi ideologi dunia. Tahun 54 ketika konferensi Asia Afrika di Bandung, Bung Karno sudah mencanangkan Pancasila itu sebagai ideologi dunia, new emerging forces. Oleh karena itu kami sangat berharap nantinya budaya itu terus diimplementasikan lewat dunia pendidikan, sehingga Indonesia itu akan bisa menjadi pusat peradaban dunia. Terima kasih. Terima kasih Bobo Endarji, dan semoga nanti kita bisa ada waktu untuk obrolan budaya lagi yang lebih mendetail, membahas terkait perkembangan dan kelanjutan budaya, termasuk menjaga budaya leluhur, budaya yang adiluhung, moncari negara, lestarine negara, lestarine budaya karena moncari negara mekaten nggih. Nah, terima kasih Bobo Endarji. Nanti juga kita akan konsultasi dengan Pak Agung ini ya untuk kelanjutannya, biar tidak hanya dibahas tapi ada actionnya gitu. Terima kasih sudah memberikan pencerahan, motivasi dan semangat untuk pendengar RRI dan pemirsa YouTube Pro Saluran Budaya RRI Malang. Semoga Bobo Endarji tetap sehat, dan salam dari Arema. Selamat malam Bobo Endarji. Salam sehat. Salam pro Arema. Terima kasih. Iya. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Anda mengikuti apresiasi masyarakat peduli budaya dengan narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan penyerahan, memberikan motivasi, semangat untuk para pelaku budaya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan dari studio Geraha Siar Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.